Salam semesta. Apa kabar semua sahabat Master Ong? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan penuh kelimpahan, rezeki yang terus menerus, kesehatan yang prima, keharmonisan dalam keluarga. Ya, ketemu lagi kali ini dengan Master Ong di dalam video kali ini ya. Nah, ini suasananya agak berbeda karena Master Ong sedang tidak ada di tempat ya, tetapi sedang pergi keluar kota. Nah, kali ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin sudah apa istilahnya ingin diketahui oleh sahabat Master Ong semua ya. Jadi tema kali ini adalah sio apa saja yang akan membeli mobil baru atau mengganti mobil baru ya, atau dari mobil lama diganti ke mobil yang baru dalam beberapa bulan ke depan ini ya, selama tahun 2025 ya, tentu saja sampai penggantian penggantian sio nanti ya. Tapi sebelum Master Ong lanjutkan, jangan lupa untuk melakukan like, share, komen, dan subscribe, serta menyalakan tombol lonceng notifikasi, dan itu sangat penting sekali ya. Tapi kita lanjutkan setelah satu ini. Oke, kembali lagi dengan Mas Ong di sini. Kita lanjutkan untuk pembacaan menggunakan media tarot kali ini tentang sio yang akan melakukan pembelian mobil baru ya, atau mengganti mobil lama ke mobil yang baru. Jadi di sini ada 8 sio yang sangat beruntung di tahun 2025 yang akan segera mengganti atau membeli mobil baru beberapa bulan ke depan ini ya. Nah, di sini yang pertama adalah sio ular ya. Sio ular di tahun 2025 sebenarnya banyak sekali kejutan-kejutan yang terjadi dalam kehidupan sio ular ya. Banyak hal yang tak terduga yang terjadi di momen-momen keuangan maupun di momen-momen sejarah kehidupan, baik itu percintaan dan sebagainya. Meskipun sio ular sebenarnya ciong di tahun ini, tetapi sio ular tetap terus bergerak ya, tetap maju ke depannya meskipun ada rintangan atau segala hal yang apa istilahnya berusaha untuk menghalangi kemajuan dari sio ular. Nah, sio ular sebenarnya sudah lama sekali mengidam-idamkan sebuah kendaraan baru, sebuah mobil baru untuk menggantikan mobil yang lama, atau mungkin sahabat Master Ong yang bersio ular yang selama ini belum punya mobil tapi ingin punya mobil ya. Nah, di tahun 2025 ini akan segera tercapai dalam beberapa bulan ke depan ini. Oleh karena itu, jangan lupa diaminkan di dalam kolom komentar ya. Buat yang sahabat Master Ong yang bersio ular, aminkan di kolom komentar, biar apa yang menjadi cita-cita kalian itu akan segera terwujud. Itu Master Ong selalu doakan. Nah, jadi sebenarnya untuk membeli mobil baru ini hanyalah masalah waktu ya, masalah timing, masalah kapan gitu ya. Dan secara keuangan sebenarnya sio ular ini sudah cukup mapan dan cukup mempunyai uang yang cukup ya, tapi mungkin masih mempertimbangkan hal-hal yang lain, yang mungkin masih ada kesibukan atau keperluan lain yang menggunakan uang gitu ya, sehingga sempat memang sampai pertengahan tahun itu masih tertunda, mungkin masih menimang-nimang kira-kira saya cocok dengan mobil apa dan sebagainya ya, dan apakah beli mobil ini punya manfaat yang lebih besar dan sebagainya untuk menunjang kinerja atau pekerjaan gitu ya. Jadi mungkin ini adalah tipikal dari seorang sio ular yang selalu berpikir panjang sebelum melakukan sesuatu, sebelum mengambil sebuah keputusan ya. Jadi memang ini adalah hal yang baik, karena membeli mobil adalah faktor konsumsi kan ya. Kecuali memang itu sangat mendukung pekerjaan kamu, tentu saja ini akan menjadi hal yang produktif ya. Jadi belilah kendaraan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan memang itu diperlukan gitu ya, bukan hanya untuk gaya-gayaan atau gengsi gitu ya. Jadi sio ular adalah salah satu sio yang sangat beruntung di tahun 2025 dari 8 sio yang akan membeli mobil baru atau mengganti mobil lama ke mobil yang baru ya. Dan selanjutnya kita lihat adalah sio apa lagi yang akan menyusul sio ular ya. Selanjutnya adalah sio anjing ya. Sio anjing karakternya memang orang yang sangat sabar, orang yang sangat tidak banyak ngomong ya, tapi terus melakukan sesuatu ya. Dan memang sio anjing juga orang yang sangat rajin menabung ya.
Jadi memang di tahun 2025 juga Sio Anjing termasuk salah satu Sio yang akan membeli mobil baru. Bahkan mobil baru yang dibeli ini termasuk mobil yang tergolong cukup mewah, yang cukup istilahnya itu meningkatkan gengsi gaya hidup dari seorang Sio Anjing ya. Jadi Sio Anjing tahun ini memang karena upaya atau dedikasi mereka yang berusaha sudah menyimpan uang sejak lama dan di tahun ini ingin menggapai apa yang menjadi cita-citanya ya. Dan Sio Anjing memang tipikal orang yang ingin menunjukkan keberhasilannya kepada orang lain. Jadi kecenderungannya adalah mereka akan memilih mobil-mobil yang akan meningkatkan gengsi, akan meningkatkan satu prestis atau meningkatkan satu nama ya. Jadi mereka ingin dipandang sebagai orang yang sukses, sebagai orang yang benar-benar bisa mencapai apa yang dia inginkan ya. Jadi beberapa bulan ke depan ini mungkin ada juga Sio Anjing yang sudah punya mobil di tahun ini ya. Mungkin di awal tahun kemarin sudah beli mobil atau mengganti mobil lama ke mobil yang baru. Jadi Sio Anjing termasuk Sio yang sangat beruntung di tahun ini untuk mempunyai kendaraan baru atau mobil baru atau mengganti mobil lama ke mobil yang baru ya. Jadi selamat buat Sio Anjing, komen di kolom komentar kalau yang belum punya mobil, aminkan dan maka segera kalian akan punya mobil. Oke, selanjutnya kita lihat lagi Sio mana yang akan punya mobil ya atau kendaraan di tahun 2025. Yaitu adalah Sio Ayam ya. Sio Ayam memang tipikal orang yang lebih ingin mendahulukan sesuatu yang sangat urgent dibanding membeli mobil. Sebenarnya Sio Ayam ini termasuk orang yang punya kemampuan. Ya dari awal tahun mungkin dari tahun sebelumnya sudah punya kemampuan untuk beli mobil. Tapi dia masih memikirkan baik buruknya dan juga merasa bahwa itu belum perlu ya. Karena dia merasa bahwa masih bisa nebeng, masih bisa punya mungkin teman yang bisa sejalan gitu. Bisa ke kantor atau ke tempat hangout atau sebagainya. Jadi Sio Ayam termasuk tipikal orang yang tidak terburu-buru untuk mengambil sebuah keputusan dalam pembelian mobil atau kendaraan atau mengganti mobil lama ya, karena mereka selalu berpikir berpikir panjang bagaimana untuk kedepannya ya, apakah ada keperluan lain yang jauh lebih penting. Jadi selalu mendahulukan sesuatu yang mungkin jauh lebih penting seperti misalnya kebutuhan pokok, rumah dan sebagainya. Jadi Sio Ayam termasuk salah satu Sio dari 8 Sio yang akan beruntung di tahun ini mempunyai mobil baru ya, atau mengganti mobil lama ke mobil yang baru ya. Sio Ayam memang cenderung meskipun beliau punya uang tapi mereka cenderung lebih praktis gitu ya. Jadi pasti mereka akan memilih mobil-mobil yang bisa mendukung mobilitas mereka dan sesuai dengan kebutuhan mereka, tidak hanya untuk gengsi atau gaya-gayaan. Inilah kelebihan dari Sio Ayam. Oke. Bagi sahabat Master Ong yang bersio ayam, komen di kolom komentar jika belum mempunyai kendaraan atau mobil. Mudah-mudahan segera bisa punya setelah komen di kolom komentarnya Master Ong. Oke, selanjutnya kita lihat sio lain atau sio keempat yang akan punya kendaraan atau mobil di tahun 2025 adalah sio kuda. Ya, sio kuda ya. Sio kuda ini termasuk sio yang sangat sangat membuat surprise banyak orang gitu ya. Jadi awalnya mungkin kita kalau lihat mereka kayaknya yang cuek, yang tidak mau tahu ya bodoh amat gitu ya, atau yang kayaknya kalau dalam gaya pun kayaknya yang asal-asalan gitu ya, tidak terlalu mengikuti gaya-gayaan atau gengsi-gengsian atau ingin menunjukkan sesuatu kepada orang lain gitu ya, selalu kalem, selalu diem gitu ya. Tapi tiba-tiba kalau misalnya mereka sudah mengambil keputusan untuk beli satu mobil, punya satu uang yang cukup atau keuangan mereka bagus ya, atau mobilnya itu mentereng gitu ya, mobilnya bagus, mobilnya bisa meningkatkan gengsi dan juga praktis, bisa dipakai untuk keperluan pekerjaan maupun meningkatkan gaya hidup atau gengsi mereka ya. Jadi memang sio kuda ini sekali nendang itu langsung sampai ke ulu hati ya. Jadi bagi orang-orang yang mungkin iri hati, yang selalu melihat temannya yang bersio kuda ya, siap-siap saja sakit hati, atau misalnya timbul rasa iri, tiba-tiba kok dia bisa punya mobil yang mewah dan bagus sekali ya, padahal kok selama ini kayaknya kesannya dia tuh kayaknya biasa-biasa saja atau kesannya kayaknya tidak mungkin mampu beli mobil yang seperti itu, tapi tiba-tiba nendang gitu ya, tiba-tiba dia punya mobil yang kayaknya mewah banget gitu, bagus banget gitu ya, yang otomatis kalau mereka yang cemburu, yang banyak cemburu, yang iri hati ya, terasa mungkin sampai ke ulu hati ya. Nah buat sahabat Master Ong yang bersio kuda ya, komen juga di kolom komentar kalau belum punya kendaraan atau belum beli mobil di tahun ini, semoga nanti dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke?
Kita lanjutkan lagi selanjutnya Sio yang akan punya mobil atau kendaraan di tahun 2025 yang ke urutan ke bawah nih 1, 2, 3, 4, 5 yang kelima ya. Jadi Sio kelima yang akan punya mobil di tahun 2025 adalah Sio tikus ya. Sio tikus adalah tipe orang-orang pemikir, tipe-tipe orang yang sebenarnya pada dasarnya cukup pelit ya. Jadi kalau mereka mengeluarkan uang itu pasti sesuatu yang sudah diperhitungkan dengan baik. Itulah ciri khas dari Sio tikus. Ya mungkin ada sahabat Mas Ong yang sudah punya mobil lama, mungkin tahun ini dia akan mengganti ke mobil yang lebih bagus atau lebih baru gitu ya. Nah, Sio tikus termasuk adalah Sio yang beruntung di tahun 2025 yang akan membeli mobil baru atau mengganti mobil lama ke mobil yang baru ya. Nah, sebagaimana tipenya Sio tikus, tentu saja mereka adalah tipe-tipe orang yang tidak mementingkan gengsi ataupun gaya-gayaan ya. Karena tikus selalu apa istilahnya selalu itu membumi ya. Jadi pasti kendaraan yang mereka pilih itu adalah kendaraan yang memang bodoh amat soal gaya gitu ya. Yang penting hati saya senang ya, itulah mungkin prinsip orang Sio tikus ya. Dan mereka tidak peduli dengan pandangan orang lain, tidak peduli dengan pembicaraan orang lain bahwa ih mobil apaan tuh, mobilnya kayak kurang bagus segala macam, kok beli mobilnya seperti itu gitu. Tapi orang Sio tikus selalu akan berpikir yang penting aku senang ya, yang penting aku happy ya. Bodoh amat dengan orang lain punya pandangan ya. Jadi Sio tikus biasanya cenderung mengambil satu keputusan atau membeli satu mobil yang out of the box ya, yang sesuatu yang mungkin di luar perkiraan dari orang-orang ya. Mungkin orang-orang lagi ngetren mobil tertentu, tapi Sio tikus ini jarang mau ngikutin tren ya. Mereka lebih mengikuti hati mereka, kesenangan mereka sendiri ya. Jadi buat sahabat Mas Ong yang bersio tikus, silakan komen di kolom komentar jika belum mempunyai mobil atau lagi cita-cita untuk membeli mobil atau mengganti ke mobil yang baru ya. Atau juga kalau yang sudah beli mobil di tahun ini, silakan komen di kolom komentar ya. Nanti mudah-mudahan semua hajatnya bisa segera tercapai. Oke, selanjutnya kita masuk ke Sio yang keenam yang akan beli mobil di tahun 2025 atau mempunyai mobil baru atau mengganti mobil lama ke mobil yang baru, yaitu adalah Sio kerbau ya. Sio kerbau adalah Sio yang pekerja keras karena mereka adalah tipe orang yang tidak mau kalah dari orang lain ya, dan mereka selalu ingin apa istilahnya mencapai apa yang mereka harapkan, apa yang mereka cita-citakan, dan mereka termasuk orang yang sangat ulet. Dan karena keuletannya mereka itu maka seorang Sio kerbau biasanya selalu cermat di dalam mengambil keputusan ya, selalu mereka itu tidak sembrono di dalam mengambil keputusan, termasuk di dalam pembelian kendaraan atau mobil ya. Jadi sahabat Mas Ong yang bersio kerbau mungkin itu akan banyak mempertimbangkan hal-hal tertentu yang mungkin bagi sio-sio yang lain itu remeh-temeh banget gitu loh. Ngapain sih kamu mesti mikirin begitu amat sih gitu ya, beli mobil aja gitu. Tapi bagi sio kerbau, mereka itu akan selalu memikirkan sesuatu yang mungkin menyenangkan buat semua orang di sekeliling dia ya. Jadi kalau mereka sudah punya keluarga, punya istri, punya anak, punya saudara, punya dan sebagainya, mungkin mereka akan cenderung beli mobil-mobil keluarga, mobil-mobil yang bisa digunakan oleh semua orang anggota keluarga ya. Jadi mereka sangat senang kalau melihat anggota keluarga yang lain juga senang ketika mereka beli mobil gitu ya. Nah, dan juga orang-orang sio kerbau juga tidak suka pamer gitu ya. Mungkin juga sahabat Mas Ong yang lainnya mungkin tidak tahu kalau temannya yang bersio kerbau tiba-tiba punya mobil gitu ya. Mereka tuh jarang berbicara tentang sesuatu yang mereka inginkan. Tapi kalau mereka sudah menginginkan sesuatu, mereka akan berusaha meraih itu gitu, apapun kata orang gitu ya. Inilah kelebihan dari sio kerbau. Nah, sio kerbau adalah yang beruntung. Oleh karena itu, sahabat Mas Ong yang bersio kerbau, silakan komen di kolom komentar juga ya. Bagi yang belum mungkin mempunyai mobil atau lagi merencanakan, semoga nanti bisa terwujud ya. Selanjutnya yang ketujuh ya, yang ketujuh adalah sio naga ya. Sio naga. Nah, di tahun 2025 memang sio naga ini karena bersahabat ya, masih hampir satu golongan dengan sio ular. Ya, jadi sio naga ini punya power yang sangat besar ya, yang banyak sekali cita-cita yang tercapai di tahun 2025, termasuk di dalam membeli mobil baru atau kendaraan baru atau mengganti kendaraan yang lama ke yang baru. Jadi sio naga juga termasuk adalah sio yang sangat beruntung. Sio naga memang cenderung suka pamer ya, suka
mementingkan gengsi, mementingkan satu kehormatan, ya, kebanggaan, ya, prestisius, dan juga mungkin mementingkan yang namanya tren, ya, tampilan. Jadi seorang yang bersio naga memang cenderung akan mengikuti tren, mengikuti sesuatu yang sedang booming di masyarakat, ya. Jadi mereka mungkin cenderung akan membeli kendaraan-kendaraan yang memang sedang menjadi hit, yang sedang menjadi pembicaraan, ya, karena mereka ingin menunjukkan kepada dunia, kepada siapapun, ya, bahwa mereka Shio Naga adalah shio yang paling powerful di jagat raya ini, yang paling bisa membuat semua orang iri hati ketika memandangnya, dan membuat orang lain merasa kecil, ya, dibandingkan mereka, gitu, ya, karena Shio Naga adalah shio pemimpin, ya, dan mereka punya wibawa yang besar. Makanya kendaraan yang mereka pilih adalah kendaraan yang akan menunjukkan sisi daripada kewibawaan mereka, ya. Jadi pasti itu mobil-mobil yang sangat bergengsi yang akan mereka raih, gitu, ya. Jadi buat sahabat Mas Toong mungkin yang bersio naga yang sudah beli mobil di tahun ini, silakan komen di kolom komentar, atau yang belum juga silakan komen, sampaikan hajatnya, mudah-mudahan bisa segera tercapai, ya. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi shio mana yang akan membeli mobil atau mengganti kendaraan lama ke kendaraan baru di tahun 2025 adalah shio kelinci, ya. Shio kelinci, ya, shio kelinci ini memang di tahun 2025 ini memang kadang itu pontang-panting, ya, bolak-balik. Jadi shio kelinci sudah sangat berjuang, ya, sangat berjuang di tahun 2025 ini, meskipun banyak rintangan dan halangan, selalu ingin mencapai menggapai apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan. Jadi shio kelinci memang sangat ulet, ya, walaupun kelihatannya lemah lembut, tapi mereka termasuk orang yang bekerja keras. Jadi shio kelinci juga akan mencapai apa yang mereka harapkan di dalam tahun 2025, yaitu punya sebuah kendaraan baru yang mencerminkan kehidupan mereka, ya. Shio kelinci termasuk shio yang juga senang memamerkan apa yang mereka punya, ya, seperti shio naga. Meskipun mereka bukan seperti shio naga yang punya wibawa yang besar, tapi shio kelinci itu adalah shio yang paling senang menarik perhatian orang, ya. Jadi shio kelinci adalah orang-orang yang memang senang menjadi perhatian, senang menjadi pusat perhatian. Jadi tentu saja kendaraan ataupun mobil atau apa yang mereka ingin beli itu adalah sesuatu yang akan menarik perhatian orang lain, ya. Jadi kalau bisa ketika mereka bawa mobil lewat, semua orang kepalanya melihat ke mereka, ya, itulah shio kelinci, ya. Jadi memang ada baik dan ada buruknya, ya, tetapi memang ini adalah menjadi karakter dari shio kelinci, dan mereka bangga akan hal tersebut, dan mereka senang ketika mereka mendapat puji-pujian, atau mereka direspek sama orang lain, atau mereka merasa disanjung sama orang lain. Wih, keren loh mobilnya, wih, kamu hebat, ya, segala macam. Mereka pasti akan berada di puncak kesenangan ketika mendapatkan kata-kata demikian, gitu, ya. Tapi itu sah-sah saja, ya, karena memang mereka juga pekerja keras dan mereka juga udah berusaha mencapai apa yang dicita-citakan. Jadi sewajar saja kalau misalnya mereka juga mengharapkan respek orang lain, penghargaan dari orang lain atas pencapaian yang mereka capai, ya. Jadi shio kelinci pasti akan memilih mobil-mobil yang menunjukkan gengsi mereka dan bisa menarik perhatian orang lain, ya. Jadi mereka bisa saja pemilik-pemilik dari supercar, ya, mungkin, ya, dan sebagainya. Jadi mereka tahun ini akan menjadi 8 shio yang akan memiliki mobil baru atau mengganti mobil lama ke mobil yang baru yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, ya. Buat sahabat Mas Toong yang bersio kelinci, silakan komen di kolom komentar jika sudah beli mobil di tahun ini, atau yang belum silakan komen. Semoga nanti bisa segera tercapai, segera terwujud di tahun ini, ya. Demikian 8 shio yang akan mempunyai mobil atau kendaraan baru atau mengganti kendaraan yang lama ke kendaraan yang baru dalam beberapa bulan di akhir tahun 2025 ini, atau mungkin bahkan sudah ada yang memilikinya sejak dari awal tahun, ya. Jadi coba komen pengalaman, sharing pengalaman atau motivasi di kolom komentar Mas Toong, ya. Tentu saja itu akan juga memberikan satu efek dan kebaikan buat orang lain, gitu, ya. Demikian isi video kali ini tentang 8 shio yang akan punya mobil baru di tahun 2025. Semoga shio-nya yang tidak disebutkan di dalam video ini jangan berkecil hati, ya, karena kesuksesan tidak diukur oleh mobil, ya, tapi kesuksesan diukur oleh kebahagiaan. Jadi meskipun kita nggak punya mobil, tapi kalau kita bahagia itu adalah sukses. Jadi jangan berkecil hati, jangan merasa bahwa oh kok kayaknya Mas Toong nggak adil nih, ya, kenapa 8 shio saja, yang shio saya nggak termasuk, gitu, ya. Ini cuma hanya mengukur yang
terbanyak ya, probabilitas yang terbanyak ya. Jadi bisa saja mungkin CEO yang lain juga yang tidak disebutkan bisa aja punya mobil gitu ya. Nah, 8 CEO ini kan yang terbanyak ya. Jadi karena ini adalah sifatnya adalah general atau umum ya, ini adalah video yang prediksi umum. Tentu saja kita hanya mengambil energi yang terbesar, yaitu 8 yang terbesar, CEO 8 CEO yang terbesar ya, yang mempunyai kemungkinan terbesar untuk memiliki mobil. Jadi bukan berarti CEO yang lain tidak punya kemungkinan ya, tetapi mungkin energinya lebih lemah, jadi tidak dimasukkan di dalam video ini ya. Jadi jangan berkecil hati, jangan merasa down dan sebagainya ya. Sekali lagi Mas Tong ingatkan, kesuksesan bukan diukur dari materi, tapi kesuksesan diukur dari kebahagiaan. Rasa bahagia, yaitu adalah sukses. Jadi bisa saja orang yang tidak punya apa-apa, tapi mereka bahagia, itu adalah orang yang sukses. Oke? Demikian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, serta menyalakan tombol notifikasinya agar segera bisa diberitahukan oleh YouTube setiap kali Mas Ong mengupload video-video baru yang bisa membantu atau motivasi sahabat-sahabat Mas Ong lainnya. Oke, kali ini Mas Ong ngomongnya lumayan cepat ya, supaya videonya tidak terlalu panjang ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam semesta.